1.200.000, Anda berani nantang? Berani. Berapa? 3 juta. 3 juta. Tepuk tangan buat 3 juta. Dan menurut saya buku ini bagusnya dibakar aja. Buang aja itu buku. Oke. Jadi sekarang saya bakar aja buku ini ya. Karena percuma saya protes dan saya bakar aja buku ini. Nggak apa-apa Rismon, itu pilihanmu ya, silahkan merapat ke Jokowi, minta maaf sama Jokowi, nggak apa-apa. Bakar aja itu bukunya. Saya setuju, bakar aja bukunya, mantap. Kau bakar buku si Rismon dengan penuh kekecewaan dan patah hati. Kasihan deh. Jangan lupa lo ya, kalau ijazahnya itu nanti asli, kamu juga harus bersujud di hadapannya Jokowi seperti apa yang kamu katakan dulu dan minta maaf. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang kekecewaan ya para pembeli buku almarhum Rismon. Rasain kau ya, inilah kalau beli buku motifnya adalah kebencian ya. Saya sampai sekarang ini beli buku motifnya itu ya ingin menambah pengetahuan gitu kan. Nah, ini motifnya kebencian. Jadinya apa? Ketika kebenciannya tidak tersalurkan ya, karena ternyata yang menulis buku balik kanan ya, akhirnya yang muncul adalah kekecewaan. Kuciwa berat. Akhirnya apa? Bukunya almarhum Rismon pada dibuang ya, dan bahkan ada yang membakarnya ya. Siapa yang membakarnya bang? Siapa lagi kalau bukan si Sugi Nur ya. Bakar saja nggak apa-apa kok. Tetapi ngomong-ngomong ya, gini loh, buku itu ditulis oleh 3 orang ya. Almarhum Rismon, Dr. Mangkrak, dan juga si Dewa Panci gitu loh. Nah, dengan membakar buku tersebut itu tidak hanya melukai hatinya almarhum Rismon, tetapi juga secara tidak langsung kalian sedang menyerang Dewa Panji dan juga si Dr. Mangkrak. Tapi nggak masalah lah, mereka semua itu abal-abal ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 1.200.000, Anda berani nantang? Berani. Berapa? 3 juta. 3 juta. Tepuk tangan buat 3 juta. Dan menurut saya buku ini bagusnya dibakar aja. Buang aja itu buku. Oke. Satu buku 3 juta. 3 juta bro, satu buku. Mending pakai beli beras ya kan, bisa dipakai makan berbulan-bulan gitu. Ujung-ujungnya kuciwa, bukunya dilempar dan layak dibakar katanya. Nggak apa-apa, bakar aja ya, mumpung saat ini minyak itu berpotensi langka untuk kedepannya ya, karena Selat Hormuz itu sedang diblokade oleh Iran. Kapok, lanjut. Yang ternyata dalam 2 hari ini kita mendapat sebuah berita yang sungguh sangat tidak mengenakan.
setelah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan tiba-tiba seorang Rismond Sianipar juga menyatakan permohonan maafnya dan akan menarik semua buku-buku yang telah beliau berikan seperti ini. Ini nggak tahu nih kita nih nasib buku seperti apa, ya. Buku ini akan dia bikin kontra, dan menurut saya ini tentu sangat melukai hati semua para pejuang. Tapi yang jelas, Sobat RH sekalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Inilah dinamika perjuangan. Seperti apa kata pepatah para aktivis senior kita yang masih ingat di kepala saya sekarang ini adalah, tiba-tiba melintas kepala saya ini adalah, semua perjuangan yang ikhlas, semua perjuangan itu memang dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas, ditegakkan oleh orang-orang yang berani, tapi selalu dikhianati dan dimati oleh orang-orang munafik. Dan menurut saya buku ini bagusnya dibakar aja, buang aja itu buku. Dan jujur, saya merasa kecewa dengan kejadian ini, tapi tak apa. Inilah dinamika perjuangan. Tetap semangat, karena yang kita perjuangkan adalah bukan tentang Egy Sujana, bukan tentang seorang Rismond, bukan tentang seorang Damai Hari Lubis, tapi yang kita perjuangkan itu adalah tentang sebuah kebenaran, tentang sebuah kejujuran dari seorang tokoh publik yang selama ini telah menikmati fasilitas negara, dan kita sebagai rakyat punya hak konstitusional untuk mengetahui kebenaran itu, dan itu yang sedang kita perjuangkan sampai di pengadilan. Itu pesan dari saya, tetap semangat, dan insya Allah semoga Ramadan ini membawa keberkahan dan Allah meridhoi kita semua. Saya orang Melayu, saya orang Sumatera, ada istilah pepatah yang kita selalu pegang. Kalau kita takut dengan ombak, jangan pernah tinggal di pinggir pantai. Kecewa nih, tetap semangat. Semangat apanya? Di mulutnya bilang semangat, tangannya mengepal, tetapi hatimu sudah bisa dibaca dari raut wajahmu. Kecewa ya? Kecewa ya beli buku mahal-mahal, aduh, layak dibakar. Gak usah bilang layak dibakar, tunjukin gitu loh. Kalau memang layak dibakar, tunjukin, jangan bacot-bacot aja. Kami akan mendukungmu jika membakar buku tersebut. Karena memang buku tersebut bukan buku yang layak untuk dibaca. Iya toh, iyalah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tumbang pejuang kebenaran, Rismond. Siapa namanya? Rismond Siholan Sianipar. Oke, singkat cerita, Bang Egy Sujana, Damai Hari Lubis getol ya, melawan dalam tanda petik waktu itu, yang melawan kezoliman, melawan ijazah palsu. Tapi akhirnya Bang Egy dan Damai Lubis, kalau bahasa kasarnya, menjilat ludahnya sendiri, sowan kepada orang yang sampai detik ini belum terbukti ijazahnya asli, sampai detik ini ya. Bagi akhirnya sowan ke sana, dan alhamdulillah ya, rezeki bagi mereka yaitu dapat RJ dan dapat SP3. Nah, nggak lama kemudian nyusul Rismond Siholan Sianipar ini. Kemarin dia datang ke rumahnya Jokowi dan meminta maaf dan merasa buku yang dia tulis, penelitian yang selama ini dia lakukan itu ada yang salah. Oke, saya nggak usah panjang lebar, ini dunia, saya nggak kaget urusan seperti itu. Orang pindah agama saja ada ya. Orang itu memang berubah, karena dunia ini memang terlaknat, termasuk isinya. Dunia ini terlaknat, dunia ini rusak, dunia ini menuju fana, menuju kehancuran, termasuk isinya. Jadi kalau ada orang berubah haluan, berubah pikiran, berubah hati, itu nggak aneh dalam dunia. Bahkan berubah agama aja nggak aneh. Dari Kristen jadi Islam namanya mu'alaf, dari Islam jadi Kristen namanya murtad, itu ada ya kan. Bapak menzini anaknya kan ada, apalagi cuman orang pindah haluan seperti ini. Oke, jadi intinya gimana Gus Dur? Gak apa-apa. Intinya Jokowi, rezim Jokowi termasuk Jokowinya itu sampai kiamat itu masih punya hutang sejarah sama bangsa ini, punya hutang sejarah sama saya, karena dia sudah menjarakan saya dan Babang Tri ya kurang lebih 4 tahun di penjara, 4 tahun tanpa ijazah asli hadir di pengadilan, padahal sidangnya di Solo, di depan rumahnya, di depan hidungnya. Bahkan di dalam pengadilan itu saksinya bohong semua, saksinya ya dusta semua.
serba nggak tahu. Fakta persidangan ini ijazah asli nggak ada. Bahkan yang paling fenomenal dan saya bangga sampai kapanpun, di dalam sidang saya tegas mengatakan, hei jaksa, tunjukkan ijazah aslimu, tak cium kakimu di depan hakim. Sidang 6 bulan yang asli nggak ada. Lalu di depan hakim juga saya bangga sampai detik ini, sampai kiamat saya bangga. Saksi ahli dari katanya dari ulama, dari kiai, saat tantang mubahalah, Pak Kiainya ngomong di depan hakim. Hakimnya nanya sama kiainya, Pak Kiai, mubahalah Gus Nur itu sah apa enggak? Enggak sah. Bla 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 bla. Oke Pak Kiai, kalau memang mubahalah sah enggak sah, karena seorang diri, yang sah itu harus 2 orang, harus di depan hakim. Oke, gimana kalau sekarang kita mubahalah di depan hakim? Kiainya enggak mau, hakimnya enggak mau. Dan itu saya bangga, sampai kiamat saya bangga. Oke teman-teman, jadi sering saya katakan, istiqomah itu yang berat itu, ya memang berat istiqomah itu. Ya ini contohnya. Jadi gimana sikapnya, sikapku gimana, sikap Gus Nur gimana, sikap saya masih, walaupun seluruh bumi ini mengatakan ijazahnya asli, walaupun seluruh bumi ini rame-rame merapat ke Solo, biarlah saya seorang diri di bumi ini ya, yang mengatakan palsu dan tidak akan ke Solo. Saya cukup minta RJ kepada Allah saja. Jadi Jokowi dan rezimnya 10 tahun yang lalu masih punya hutang sejarah sama bangsa, mobil SMK, bebek Indosat, 10 juta lapangan pekerjaan, dan banyak lagi. Itu hutang sejarah, termasuk menjara rakyatnya. Ya, saya di penjara 4 tahun dan 10 bulan, 2 kali di penjara, 4 kali sidang. Itu hutang sejarah, nggak akan bisa dilupakan. Oh ya, dulu ada Gus Nur sama Bambang Tri di penjara itu gara-gara ijazahnya palsu, nuduh ijazah palsu, tapi ijazahnya nggak ada. Oke Rismon ya, saya protes sama Rismon. Saya kemarin sempat beli bukunya ke dia nih, sebelum saya berangkat ke Jepang, ketemu di bandara sebentar, dan saya beli bukunya 3 potong, 3 eksemplar, dan belum saya buka segelnya, nggak sempat. Nah, jadi sekarang saya bakar aja buku ini ya, karena percuma saya protes dan saya bakar aja buku ini. Nggak apa-apa Rismon, itu pilihanmu ya, silahkan merapat ke Jokowi, minta maaf sama Jokowi, nggak apa-apa ya, itu pilihanmu. Semoga kamu bahagia di sana. Atau nanti bila perlu, ini maaf lo ya kalau saya salah ya, bila perlu Dokter Tifa, Bu Dokter Tifa sama Roy Suryo nanti merapat juga, nggak apa-apa. Semua, seluruh dunia ini merapat ya, seluruh bangsa ini merapat ke sana, nggak apa-apa. Saya enggak. Nah, ini saya bakar bukunya Rismon sebagai bentuk protes. Ya, buat apa saya baca tulisannya orang yang yang pelin-pelan seperti itu. Oke, saya nggak kecewa, nggak ada hubungannya sama kecewa. Ngapain kecewa ya? Nah, ini sebagai bentuk protes saya bakar bukunya. Selamat Bang Rismon, kita sudah beda haluan. Izin saya blokir nomornya Anda. Dah, kita nggak perlu berhubungan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mantap nih ya, langsung dibakar ya kan. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh si Sugi Nur ya, dan juga buku yang dia tunjukkan, bahkan plastik wrapnya itu ya belum dibuka, itu menunjukkan apa? Sebetulnya kau pun itu tidak tertarik dengan si almarhum Krismon dan lain-lain. Karena apa? Bukunya tidak juga kau baca. Tapi kau memiliki kepentingan, ya kan? Kau sudah pernah dipenjara karena menuduh ijazah Jokowi palsu, walaupun kau dipenjara bukan karena mencemarkan nama baik atau ijazahnya Pak Jokowi. Kau dijerat hukum penistaan agama dan kau sakit hati, makanya kau mendukung penuh siapapun yang menuduh Pak Jokowi, nggak peduli tuduhannya itu salah ataukah benar, ya toh? Iya, motifmu begitu Nur, itulah yang saya baca. Dan kau sekarang kecewa karena satu persatu orang yang kau harapkan menjatuhkan reputasi Pak Jokowi itu satu persatu tumbang. Aduh, lanjut. Dalam tanda petik waktu itu yang melawan kezoliman, melawan ijazah palsu.
kezoliman. Hei, semua yang terjadi itu atas seizin Allah. Sebenarnya Allah sudah memberikan kebenaran, tapi hatimu dan matamu tertutup oleh kebencian dan sakit hati. Sudah 3 orang ya yang sudah menyerah, yang sudah mengetahui kebenaran, tapi menurutmu itu bukanlah kebenaran. Itu menurutmu adalah kezoliman, karena ada benci di hatimu dan sakit hati di hati. Sekarang kau kecewa kan atas semua yang kau lihat. Hei Gus Nur, semua itu adalah sudah diizinkan oleh Allah. Allah sudah mengizinkan semua itu terjadi. Kalau mata hatimu masih tertutup hijab, ya itu masalah elu dan Tuhanmu. Sampai nanti ijazahnya Pak Jokowi ini terbukti asli, berarti selama ini ocehanmu itu adalah fitnahan, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan kamu adalah seorang ustadz, ulama, seorang ulama yang membuat fitnah. Ini dosanya sangat berat daripada orang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi ya diterima aja bahwasanya kebenaran itu sudah mulai terlihat, tapi hatimu dan matamu tidak mempercayai, masih tertutup hijab kebencian dan sakit hati. Ya udah, itu masalah lu ya, nggak usah deh kamu itu merasa sok suci. Kita lihat aja episode selanjutnya. Apakah kebenaran itu masih diperlihatkan oleh Allah dan kamu tidak mengakui kebenarannya, bahwasannya semua yang terjadi adalah atas izin Allah, bukan izin dirimu. Sekarang patah hati, kecewa, bakar aja itu bukunya. Saya setuju, bakar aja bukunya, mantap. Kau bakar buku si Rismond dengan penuh kekecewaan dan patah hati. Kasihan deh lu, sudah mendukung segitunya, sudah ikut-ikutan koar-koar dan memfitnah. Kita lihat aja endingnya ya. Jangan lupa lu ya, kalau ijazahnya itu nanti asli, kamu juga harus bersujud di hadapannya Jokowi seperti apa yang kamu katakan dulu, dan minta maaf. Oke? Iya, betul. Ini nanti pasti akan kami tagih ya sebagai Ternak Mulyono ya. Kami akan membuat konten-konten nanti berjilid-jilid ketika putusan pengadilan sudah mengetok palu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, tidak ada kepalsuan sedikit pun, ya. Maka kami akan menagih janji Nur yang kau mengatakan kalau ijazah Jokowi asli, bukan hanya meminta maaf, kau akan mencium kakinya Jokowi. Nah, itu yang akan ditagih oleh netizen se-Indonesia Raya, terutama 58% rakyat Indonesia. Salah satu di antaranya adalah saya, Nur, ya. Enak aja bacotanmu itu. Kita tunggu ya, karena kebanyakan yang suka menghina itu nggak pernah sesuai. Mbah Amin, janji engklek Yogyakarta. Udah berapa ribu tahun sekarang? Enggak juga dia engklek. Makanya nanti kita harus kawal ini janjinya si Sugi Nur ini. Ya toh, lanjut. Aku baru bangun tidur ini Bang Rismond. Ya. Saya langsung lihat media sosial. Ya kan? Semua berseleweran tentang klarifikasimu yang menyatakan bahwa penelitianmu itu kau bilang salah, sehingga kau melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Bapak Jokowi. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang begini Bang Rismond, ini sengaja ini pakai silet ini, nggak pakai baju ini, ya kan? Pertanyaan saya sederhana sebagai orang awam. Apakah buku yang sudah kamu sebarluaskan itu, yang sudah kamu edarkan itu akan kamu tarik dari peredaran atau bagaimana? Kalau itu tidak kamu tarik dan dari peredaran, maka kau nanti bisa dituntut karena telah melakukan penyesatan terhadap masyarakat, gitu loh. Oleh karena itu jangan terlalu gampang membuat statement, apalagi berbentuk tulisan dan diklaim sebagai penelitian ilmiah.
Akan tetapi di ujung lalu kemudian diklarifikasi. Nggak bisa seperti itu. Karena buku itu kan sudah beredar luas kan. Udah beredar di mana-mana. Oleh karena itu, Bang Rismon, itu hakmu itu. Tapi kalau misalnya yang melatar belakangi terjadinya klarifikasi dan perubahan dari penelitianmu itu karena adanya tekanan, karena adanya intimidasi, karena adanya sesuatu yang membuat kamu tidak berdaya, seharusnya akan kamu publikasi gitu loh. Tapi kalau itu murni karena penelitianmu, persoalannya sekarang apakah buku-buku yang sudah beredar itu akan kamu tarik kembali dari peredaran? Jangan sampai nanti itu jadi menyesatkan masyarakat. Kamu bisa ditutup juga, Bang Rismon, karena sudah membuat penelitian yang menyesatkan. Kalau sekiranya penelitian itu hanya untuk dirimu dan kepentingan yang bersangkut paut dengan kepentingan pribadimu, nggak ada masalah. Misalnya mau pemenuhan untuk studi S1, S2 dan seterusnya, ya silakan aja. Tapi kalau itu sudah menjadi konsumsi publik, kamu juga harus bertanggung jawab menarik itu dari semua peredaran-peredaran yang sudah kamu edarkan. Ya, sekian dan terima kasih Bang Rismon. Nggak usah Pak, nggak usah bertanggung jawab tarik-menarik karena semua pendukungnya almarhum Krismon yang sudah membeli bukunya sudah sepakat untuk membakarnya bareng-bareng. Ya, menurut saya sih begini ya, agar membakar bukunya itu memiliki manfaat dan faedah. Ya toh, tunggu aja dulu nanti ketika minyak di Indonesia ini sudah mulai langka ya. Jadi nanti gunakanlah buku tersebut sebagai bahan bakar menanak nasi, nggodok air, ya kan, ngerebus mie instan dan lain sebagainya. Karena kalau dibakar biasa-biasa saja itu eman-eman katanya orang Jawa, ya toh. Kita tunggu ya membakar bukunya secara massal. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.